Pak Dhani ini Ya. orang Kalau benarkah memang asumsi kemarin bahwa memang kita diganti karena persoalan politik? Tidak kangenkah seorang Prof Yusran Yusuf kepada Prof Nurdin Abdullah? Are you ready? Alright baby, time is yours. Nice people, kali ini ada seorang tamu datang ke studio saya. Saya paling rindu dengan orang ini. Guru saya, mentor saya, orang tua saya waktu saya kuliah. Tapi sekarang luar biasa, namanya sangat diperhitungkan di Sulawesi Selatan, bahkan sampai ke nasional. Telah hadir di studio saya Prof Yusran Yusuf. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Prof? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mana kabar Indah? Lama ndak ketemu ini. Lama sekali ndak ketemu Prof. Terakhir ketemu kalau saya tidak salah acara dialog kalau nggak salah, Iya. acara-acara diskusi. Memang Adinda ini sudah luar biasa sibuknya, jadi sudah susah berkomunikasi. Masya Allah. Tapi senang sekali saya. Ini kita Prof datang. Ini adalah tamu saya pertama di studio ini yang bergelar profesor. Oh begitu, wah Iya. luar biasa. Masya Allah. Ini karena yang mengundang luar biasa. Jadi, Amin, 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 amin. Keren sekali ini Prof, saya bisa undang Iya. Ki karena tentunya banyak sekali netizen yang mention nama tak Prof. Ya. Tentu kita tahu lah bagaimana dinamika kemarin di Sulawesi Selatan, lebih khusus di Kota Makassar. Yang kita tahu Prof dulu dekan. Setelah dekan kemudian menjadi ketua TGUPP, Ya. tim gubernur. Terus menjadi kepala Bapeda. Bapeda, Ya. Bapelitbangda. Ya, betul. Setelah itu jadi PJ Wali Kota Ya. Makassar. Setelah dari PJ Wali Kota Makassar, Kembali ke kampus. kembali ke Kampus Merah, tempat asal. Ya. Setelah sekarang jadi ketua tim transisi, seperti posisi waktu di provinsi. Ya. Itu kenapa semua itu bisa terjadi Prof dalam waktu yang tidak begitu lama Prof? Ya. Inilah hidup ya. Iya Prof. Tetapi intinya ya kalau kita bekerja benar, Siap. bekerja baik, saya kira orang akan melihat. Iya. Dan itu kata kunci saya kira. Jadi jaga rawat silaturahmi, kemudian bekerja secara berintegritas. Saya kira kita akan selalu eksis dimanapun dan momen manapun. Saya kira itu bisa kita tetap bisa tampil lah untuk memberi makna di komunitas kita. Iya, iya, iya. Iya. Betul sekali itu Prof ya. Sehingga berapa kali momen saya temukan Prof beredar nama kita berbagai macam media luar biasa yang membuat saya ini Prof karena sekarang menjadi orang yang paling dipercaya oleh Wali Kota Makassar, Bapak Dhani Pomanto. Tidak juga. Tidak juga Prof Iya. ya? Oke. Jadi Pak Dhani ini Ya. orang yang visioner ya. Iya. Jadi di awal beliau terpilih meminta kami Iya. menjadi bagian dari tim transisi ya, untuk membantu beliau mempersiapkan transisi dari wali kota sebelumnya atau PJ sebelumnya sebelum beliau masuk ya. Dan itu saya kira fungsi-fungsi fungsional sebenarnya. Fungsi fungsional. Fungsional, dan itu kami alhamdulillah memang di tim yang bagus karena ada Prof Wilmar ya, Iya. ada teman-teman dari UNM, UMI, dan juga ada dari Busaka ya. Ada Ustaz IJ. Ada Ustaz IJ. Jadi saya kira itu kolaborasi yang bagus juga karena berbagai latar yang berbeda-beda. Betul, betul. Sehingga perspektifnya lebih komprehensif. Pertanyaan saya sederhana Iya. Prof. Kenapa Prof Yusran menerima pinangan dari Pak Dhani menjadi ketua tim transisi? Ya, saya kira ini yang menarik ya. Iya. Saya juga selalu berprinsip ya, bahwa ketika kami diperlukan dalam suatu tugas dan itu memang tugas profesional, saya pasti Iya. menerima ya. Dan sebelum menerima kami berkomunikasi dulu apa yang ditugaskan, dan setelah kami menerima informasi itu ya saya pikir itu sejalan dengan apa yang saya miliki lah, pengalaman saya, dan itu bisa bermakna untuk membantu Makassar secara umum. Karena tentu punya pengalaman Ki sebagai PJ Wali Kota. Ya. Walaupun saya tahu itu singkat sekali Iya. Prof. Alhamdulillah 43 hari itu. Alhamdulillah itu Prof. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah 43 hari itu adalah waktu yang sebenarnya memberi saya ruang untuk mempelajari secara cepat Iya. kondisi Makassar, dan itulah mungkin yang saya ingin juga membantu beliau supaya problem-problem atau masalah-masalah di Makassar bisa cepat diselesaikan, atau minimal kita berkontribusi di dalam membantu beliau memberikan masukan-masukan. Jadi itu filosofinya. Itu filosofinya. Ya, seandainya mungkin saya tidak memiliki pengalaman khusus Makassar, mungkin juga saya tidak menerima. Karena saya berpikir memiliki pengalaman dalam artian 43 hari itu saya kan belajar dengan cepat, sehingga itu bermakna kalau saya masuk membantu beliau memberikan masukan.
Jadi pikirannya memang pikiran fungsional gitu. Pemikirannya memang pemikiran fungsional. Iya. Saya apresiasi sekali Pak Wali Kota, Pak Iya. Dhani Pomanto, luar biasa, cepat. Iya. Tentu karena melihat kondisi Makassar memang yang saya kira butuh sekali sentuhan memang Iya. Wali Kota definitif. Yang jadi masalah kenapa harus Prof Yusran jadi ketua? Iya, saya juga tidak tahu ini ya. Tetapi di dalam perjalanan hidup saya itu saya juga heran selalu jadi ketua. Oh begitu Prof? Iya, dan lucunya itu unsur ketua tidak pernah saya minta. Tidak pernah Prof Yusran Tidak meminta kalau bisa kasih jadi ketua? Oh tidak, sama sekali tidak. Sama sekali iya, saya justru sama di provinsi dulu. Iya. Selalu saya didaulat, ya, di kampus begitu, di kelas. Tapi alhamdulillah itu mungkin karena ya orang melihatnya bahwa kami ini memiliki kemampuan untuk mengkoordinir orang, ya. Oke. Tapi sekali lagi saya tidak pernah merequest meminta, selalu didaulat gitu. Asumsi yang saya dengar di Iya. luar ini, Prof, ya karena kita dulu tim gubernur. Itu yang saya dengar di warung kopi Iya. nih, Prof. Tidak. Sehingga kemudian Pak Dhani ya karena mungkin Iya. punya pengalaman di level provinsi dan pernah di kota, di salah satu media Pak Dhani pernah ngomong bahwa inilah yang aslinya profesor, lengkap ini pengalamannya. Jadi insya Allah ini akan sangat banyak membantu pemerintah kota ke depan. Ya tidak juga sebenarnya, banyak orang yang lebih hebat ya Iya. dari kami. Cuma memang mungkin momentumnya bahwa Iya, Prof. saya pernah di Bapelitbanda, Iya. sehingga integrasi program pembangunan provinsi kota itu bisa lebih cepat karena kami pernah melalui itu dan paham mekanisme itu, sehingga tentu Pak Wali kan orangnya ingin cepat, Iya. ya, ingin Makassar 2 kali tambah baik, maka Betul. beliau ingin tidak ada proses yang panjang lagi untuk belajar, jadi langsung eksekusi. Nah, sehingga mungkin itu pertimbangan salah satunya. Salah Dan satunya. waktu saya mendengar itu, ya saya berpikir ya ini juga momentum bagi saya untuk ya dengan sisa 43 hari kemarin mungkin masih ada waktu untuk berbakti ke masyarakat melalui Pak Dhani, tentu melalui pemikiran-pemikiran dan masukan-masukan. Iya, Prof. Iya, itu. Prof, saya minta maaf sebelum Iya. ini, Prof, karena ada kata-kata 43 hari. Iya. Boleh saya flashback? Boleh, silakan, Ini silakan. kesukaannya saya Iya. Prof Yusran karena selain beliau profesor, beliau selalu bergaul memang sama anak muda ini. Jadi enaklah kita ngobrol ya. Itu kan kemarin Prof banyak sekali asumsi, walaupun saya Iya. sudah lihat video di salah satu media di Makassar, Prof. Iya. Bentuknya ngobrol di rumah tak. Iya. Saya sudah dengar, saya sudah lihat berkali ulang-ulang saya nonton, Prof. Saya baca ekspresi tak, Prof, cara tak menjawab apa segala macam yang kaitan tak, bagaimana pertemanan tak dengan Prof NA dan sebagainya. Kalau benarkah memang asumsi kemarin bahwa memang kita diganti karena persoalan politik 43 hari itu bukan semata-mata karena COVID? Ya, kalau karena COVID pasti bukan. Oke. Ya, Menarik ini. itu sudah pasti bukan. Iya. Karena tidak akan mungkin diselesaikan COVID dalam waktu 2 minggu. Karena saya diusulkan 2 minggu sudah diusulkan penggantian itu. Penggantian, iya. Yang kedua diusulan penggantian itu memang bukan karena COVID pertimbangannya. Tapi di media ada bahwa karena COVID. Di media COVID dan Oke. ya, dan di COVID saya kan sudah bahas ya. Iya, betul. Bahwa daripada periode saya itu saya memiliki program yang sangat terukur ya. Dan saya malah bisa menunjukkan data statistik, Iya. tren-tren yang kami tunjukkan di akhir 43 hari ya. Jadi saya diganti bukan karena COVID. Karena COVID, Iya, betul. bukan. Karena Prof juga sudah berusaha memaksimalkan. Iya. Termasuk kemarin mau melibatkan saya, Prof, Siap. untuk berkolaborasi buat Iya, konten. semua komunitas kemarin. Malah Diajak. di proyek saya itu kita sudah buat senam sehat. Betul. Ya, sudah buat media edukasi. Betul. Sudah ada inspektur COVID Iya. ya. Kemudian kita kolaborasi dengan semua perguruan tinggi kesehatan. Termasuk kita udah mendorong waktu itu memampatkan obatan-obatan tradisional seperti saraba dan seterusnya. Dan alhamdulillah itu diadopsi oleh Menteri Kesehatan. Makassar yang pertama waktu itu sebenarnya. Iya, tapi sudahlah itu ya. Tapi yang jelas bahwa 43 hari itu bagi saya itu pengalaman yang luar biasa. Ya. Walaupun singkat, Prof, ya. Singkat. Jadi saya waktu itu kalau Anda lihat ekspresi saya awalnya sih kecewa, tapi setelah itu saya pikir ambil aja hikmahnya kan. Ambil saja hikmahnya. Bahwa saya sudah diberi waktu dan mungkin masih diberi waktu 43 hari. Dan alhamdulillah 43 hari itu saya bisa berbuat optimal lah menurut versi saya ya. Betul. Dengan track record apa yang saya buat. Dan itu saya laporkan semua. Oke. Iya. Dan akhirnya kemudian setelah itu, Prof, tidak mungkin juga langsung kembali ke kampus. Ya.
karena butuh proses Iya. apa segala macam. Yang saya dengarkan memang gara-gara memang politik. Katanya Prof Yusran terlalu dekat dengan hampir semua sebenarnya. Iya. Bahkan beberapa anggota DPRD provinsi saya tanya, saya bilang kehebatannya Prof Yusran itu karena mampu berkomunikasi dengan semua warna. Iya. Termasuk kepentingan provinsi, dalam hal ini kepentingan gubernur, wakil gubernur dan sebagainya, mampu mengkomunikasikan semua. Nah, pada saat jadi PJ Wali Kota, karena mungkin lagi panas memang ini Prof, musim pilkada dan sebagainya, hampir saya juga kena imbasnya Prof. Ya, akhirnya Prof juga ikut terseret-seret di situ Prof. Benarkah memang dekat Ki Prof? Memang begitu gaya atau memang ada motif-motif tertentu Prof Yusran? Yang jelas saya kan memang dekat dengan teman-teman di partai. Dan itu sebenarnya adalah bagian dari selama ini fungsi saya membangun komunikasi. Ya. Dan memang harusnya pimpinan daerah itu harus dekat dengan semua partai dan semua komunitas, ya. Jadi sama sekali tidak ada hanya dekat pada tertentu, tidak. Hanya dekat pada yang bantu kemarin di pemilihan. Tidak sama sekali. Jadi kita dekat pada semua. Jadi dan itu bisa dibuktikan lah dengan rekod saya ya, pertemuan-pertemuan. Jadi tipe saya itu, saya kan akrab dengan semua komunitas. Betul. Persoalan bahwa mungkin ada yang menganggapnya tidak tepat, ya itu urusan lain lah. Tetapi artinya bahwa saya melakukan itu sebenarnya untuk mempermudah pekerjaan saya. Ya. Karena waktu itu posisi kita sebagai PJ Wali Kota. PJ Wali Kota. Yang tentunya menjadi dari Pemprov menjadi perpanjangan tangan pemerintah provinsi waktu itu. Dan fungsi-fungsi itu justru membantu saya di dalam mengkomunikasikan program, memperlancar komunikasi. Itu sebenarnya justru bermanfaat, dan justru kalau pejabat daerah itu tidak akrab dengan semua komunitas termasuk partai politik, itu justru penghambat pembangunan karena pasti program tidak akan lancar, ya. Kemudian tentu hal-hal yang harusnya diselesaikan secara warung kopi harusnya jadi ribet, ya. Hal-hal yang harusnya bisa selesai secara non formal jadinya formal. Itu yang menurut saya yang harusnya justru didorong, apalagi dalam suasana kontestasi yang biasanya sangat berimbas ke banyak hal, ya. Jadi biar dengan lawan politik sebenarnya tetap harus dibangun komunikasi. Harus, karena tidak ada kan istilahnya ya begitu di Makassar seluruh Makassar. Dan kita harus selalu menganggap bahwa semua orang itu kan punya perspektif dan itu bisa berubah, ya, kalau kita juga memainkan peran yang bagus, ya. Kalau kita juga subjektif terus misalnya, ya, kita juga tidak mengayomi semua, juga itu akan menjadi masalah. Jadi prinsip saya ya itu tadi, rawat silaturahmi. Prof, saya kurang tahu Prof ini fenomena apa, tapi memang harus saya akui Prof ketika Prof andalan terpilih di kontestasi, tentu kan Prof Haji menjadi bagian penyusun visi misi loh. Betul. Saya masih ingat sekali itu Prof. Dan itu kita akui Prof ya. Jadi memang kami dengan tim yang membuat visi misi beliau. Visi misi. Yang ada Sulsel Sehat, dan seterusnya. Sulsel terkoneksi dan seterusnya. Nah, yang saya mau tanyakan begini Prof. Beberapa kali saya ikut webinar, seminar dan sebagainya, ada beberapa pengamat yang memberikan pandangan agak sedikit unik menurut saya. Kenapa kemudian setelah Pilgub kemarin ini rata-rata orang-orang kampus semua masuk ke dalam pemerintahan. Profesor jadi kepala dinas, profesor jadi ketua A dan sebagainya dan sebagainya. Akhirnya masuklah soal-soal politik dan sebagainya. Ini justru akan mendiskreditkan profesor itu sendiri. Profesor ini apa sih Prof? Jabatan fungsional. Jabatan fungsional. Ada yang beranggapan seperti itu. Kenapa sampai seorang akademisi sekelas profesor masuk urusan-urusan teknis pemerintahan? Jadi sebenarnya dulu itu kita mendesain bahwa salah satu gubernur yang menurut kita menjadi benchmarking Sulsel itu kan Prof Amiruddin. Yang bisa memberikan warna dan merubah Sulsel luar biasa. Betul. Jadi kita sebenarnya waktu itu berharap bahwa gubernur berikutnya harus seperti beliau. Minimalnya ini. Dia bisa membuat legacy yang banyak sekali. Dan dia dikenal sampai sekarang. Betul. Nah,
Dan beliau juga waktu gubernur dulu kan menggunakan kampus. Oh begitu, Prof? Oh iya, banyak sekali. Baru saya tahu ini, Prof. Iya, contohlah dulu Prof Radi masuk ya. Iya, iya. Siapa lagi? Prof Maji Salatu Iya. membantu banyak ya. Meskipun tidak semua di struktural, tapi banyak orang kampus. Itu yang dicoba diadopsi. Iya. Ya. Cuma memang dalam konteks perjalanan ini sangat memang berbeda situasi waktu itu. Oke. Jadi situasi sekarang lebih kompleks, Ya. ya, variabelnya lebih banyak. Dan kewenangan juga pemerintah daerah provinsi tidak sekuat seperti Prof Amir dulu. Iya. Tetapi itu semuanya cita-cita kita dari tim penyusun. Ya, bagaimana ide-ide itu dikawal oleh kampus sebagai think tank daripada pemerintah sebenarnya. Jadi menurutnya Prof Iya. Yusran tidak ada masalah ketika orang-orang kampus Ya. masuk ke ranah-ranah struktural pemerintahan. Yang penting orang kampusnya tidak terkontaminasi. Artinya dia bisa menjaga integritasnya. Dia ditugaskan tentu untuk mengawal itu dan memberi warna. Memberi warna. Memberi warna ya tentu supaya pembangunan itu bisa lebih baik. Ya salah satu ya itu tadi dia harus bisa memastikan proses-proses itu benar dan tidak KKN. Oh, karena ada Iya. juga orang kampus yang kadang-kadang tidak sesuai, Prof ya. Artinya bisa terkontaminasi dalam Bisa perjalanan. terkontaminasi dalam Iya, perjalanan. Iya. Dan itu yang sangat disayangkan oleh Itu masyarakat. tentu merusak banyak hal. Pertama Iya. image. Ya. Yang kedua tentu ya lembaga juga. Lembaga ya. Yang kedua adalah institusi yang mengusul. Iya kan? Jadi Iya. imbasnya bisa 3, bukan hanya kepribadian bersangkutan. Nah, dan itulah sebenarnya yang harusnya dipertahankan oleh seorang akademisi. Artinya dimanapun dia ditugaskan, karakternya harus tetap. Artinya Oke. dia harus berani berbeda, berani memberikan masukan ya. Dan kalau memang pada prinsipnya tidak sesuai ya berani mengatakan tidak kan. Iya. Nah, itu yang harus dijaga. Itu yang harus dijaga. Iya. Dan insya Allah orang yang di depan saya ini Tidak juga, tapi proses menjaga terus. ya tidak, kita harus selalu berusaha. Iya. Dan tentu itu bagian dari nilai yang harus kita jaga. Kalau kita nilai itu kita bisa jaga, siapapun akan menilai kita dan zaman apapun tentu kita akan dipertimbangkan untuk memberikan masukan. Kalau kemudian saya beranggapan seperti ini, Prof, karena kita bilang tadi bahwa selama kita menjaga nilai-nilai, ada kita punya integritas, apalagi kita backgroundnya kampus, apapun itu pasti kita akan diberdayakan di masyarakat. Salah satunya sekarang Prof Yusran sebagai ketua tim transisi. Bagi saya kan sederhana, Prof, menilainya sebagai anak muda. Oh, ini yang paling dipercaya oleh Pak Dhani. Mengurus, mengontrol, menyeleksi, melihat, memberikan masukan, saran, kan kira-kira seperti itu, Prof. Apalagi ini ada mau lelang dan sebagainya. Jadi tim transisi itu sebenarnya secara umum sekarang tugasnya sudah selesai. Sudah selesai karena sudah dilantik. Sudah dilantik. Iya. Sekarang kami sekarang sebenarnya membantu Bapeda di dalam penyusunan RPJMD. RPJMD. Iya. Jadi tim transisi kami sudah selesai, begitu Pak Wali sudah dilantik, selesai. Tugas tim transisi sudah selesai. Tapi tetap masih ada 5 orang itu, Prof. Jadi ya nanti kita tunggu penugasan berikutnya dari Pak Wali. Iya. Ya. Intinya bahwa kita siap membantu beliau. Siap membantu beliau. Untuk kemajuan Makassar. Apa sih pandangannya seorang Prof Yusran Yusuf melihat Dhani Pomanto? Ya, pertama Pak Dhani itu orangnya energik. Energik. Ya, yang kedua beliau sangat adrenalinnya tinggi sekali. Selalu ingin mencari tantangan baru, visi yang jauh ke depan. Nah, sehingga memang beliau ini ya kata kuncinya kalau mau sukses ke depan ya harus disupport oleh SDM, terutama aparat pemerintah yang harus mengikuti irama beliau. Harus didukung oleh aparat pemerintah yang profesional dan berkualitas supaya iramanya beliau ini bisa diterjemahkan ke level bawah. Oh begitu, Prof. Iya. Padahal ini kan visioner sekali nih. Iya betul. Kalau dilihat visi misinya itu luar biasa. Iya. Ya. Terkait COVID ini Makassar Recover ini keren banget. Makassar ini kan satu pendekatan yang menurut saya komprehensif ya. Dan banyak inovasi di dalamnya. Iya. Nah, tantangannya kan bagaimana mengimplementasikan di level lokalitas. Nah, sekarang beliau merekrut berbagai komunitas. Iya. Nah, tinggal bagaimana mensinkronkan semua. Itulah pandangannya seorang Prof Yusran Yusuf ke Pak Dhani. Jadi Pak Dhani itu pertama energik, ya visioner, dan dia punya adrenalin yang tinggi untuk selalu mencari tantangan baru, untuk menemukan hal-hal baru. Karena punya adrenalin dan suka tantangan, makanya setelah dilantik beliau, Prof, itu kesannya kayak terjadi huru-hara di Makassar, Prof. Itulah style beliau. Tapi saya kira Makassar memang butuh pemimpin yang
apa namanya berkarakter. Sepakat Ya, kalau itu harus Prof. berkarakter. Betul. Karena Makassar ini adalah kota yang sangat kompleks. Iya. Ya. Jadi kalau saya beri waktu dulu beliau. Kasih waktu beliau. Kasih waktu ya untuk membuktikan bahwa apa yang beliau janjikan itu mampu beliau wujudkan. Ya. Kan ini pendek ini Iya. periode ini Prof. Sesuai SK sih beliau masih di SK 2016. 2026. 2026. Iya. Tetapi ya kalau Melihat- proses pilkada jadi ya 2 sampai 2024. 24. Sehingga beliau itu sudah merancang 2 skenario. Programnya itu harus selesai di 2024. Kalaupun lanjut 2026 itu berarti lebih memperpanjang jalan beliau untuk lebih memuluskan lagi. Iya, gara-gara kekuatan adrenalin yang saya sampaikan tadi itu, Iya. Prof. Akhirnya Pak Dhani juga ini bagian-bagian di bawah, di level-level bawah, termasuk RT RW, lurah camat ini luar biasa hebohnya ini, Prof. Iya. Termasuk yang terakhir ini ada lurah yang harus dicopot karena melakukan semacam hinaan. Saya juga belum lihat sih sebenarnya, Prof. Iya. Kalau beliau kan memang di awal salah satu program prioritas beliau itu kan sebenarnya resetting pemerintahan. Resetting, Resetting pemerintah. install ulang. Iya. Kenapa beliau ingin melakukan itu? Karena 2 tahun Makassar tanpa ada pemerintahan itu memang ASN kita luar biasa, butuh penyegaran, Iya. ya, butuh rekonstruksi. Iya. Nah, sehingga itu menurut saya sah-sah saja karena itu kewenangan beliau. Nah, tinggal memang bagaimana proses resetting ini betul-betul dalam koridor aturan, ya. Dan saya lihat beliau masih on the track karena itu dikawal oleh ahli tata negara, ya. Jadi memang kadang kelihatan di publik itu, tetapi sebenarnya di dalam juga tidak segitu juga. Tidak segitu juga ya. Iya. Media aja yang besar-besarkan kadang-kadang, Prof, ya. Tapi itu perlu. Tapi itu perlu. Iya, karena bagaimanapun media kan kontrol supaya mengurangi kita kesalahan atau Betul. kekurangan yang lebih besar. Pentahelix. Iya, pentahelix persis. Ya, kira-kira seperti itu, Prof. Iya. Prof, seperti saya sampaikan di awal tadi, Prof. Posisinya Prof Yusran bagi saya di Kota Makassar ini menjadi orang yang kalau Pak Dhani itu adalah fisiknya, ya saya juga kadang-kadang menganggap kayaknya Prof Yusran ini otak kecilnya. Tidak. Berlebihan saya itu, Prof. Berlebihan ya. sekali. Berlebihan sekali, Iya. Prof, ya. Namanya kita ini ya masyarakat Makassar ya Iya, secara iya, umum iya. diminta memberi masukan. Oke. Yang jelas Pak Dhani itu visioner, ya. Pak Dhani itu visioner. Jadi menurut saya tinggal bagaimana disupport oleh staf yang kuat. Iya. Itu aja kata kunci. Oke. Kalau stafnya disupport, makanya resetting pemerintahan itu kalau menurut saya itu penting. Karena kalau beliau energinya besar, visinya kuat, tapi tidak disupport oleh tim yang kuat, kasihan juga kan. Nah, jadi itu malah kami sebenarnya menyarankan beliau ya kalau bisa secepatnya membuat tim yang kuat supaya program kerja yang singkat ini kalau jadi 4 tahun ya bisa beliau tuntaskan. Oke. Iya. Tadi tim transisi. Ada lagi satu yang saya baca netizen. Saya pembaca literasi media sosial saya cukup kuat, Prof. Ya. Saya baca semua netizen komentar. Satu lagi orang punya asumsi, Prof. Ya. Asumsi pembahasan di warung kopi, dipilihnya Prof Yusran sebagai ketua. Entah itu sekarang bukan lagi tim transisi, Prof. Ketua mendampingi Pak Dhani, memberikan masukan dan sebagainya. Karena dulu kita orang kepercayaannya Prof NA. Nah, sedangkan kemarin Pak Dhani agak sedikit punya hubungan yang kurang begitu anulah dengan Prof NA. Nah, bagaimana saya bahasakan ini, Prof? Akhirnya dipilihlah Prof Yusran. Iya. Yang katanya ya sebagai ya daripada ada orang yang kompeten ini tidak bisa lagi memberikan masukan di level provinsi, Pak Dhani saya baca di beberapa media beliau itu punya pengalaman lengkap. Prof Yusran itulah kita tunjuk beliau sebagai ketua karena pernah itu apa segala macam. Tanggapan itu bagaimana, Prof? Pernah jadi orang kepercayaannya gubernur yang kemudian sekarang menjadi orang kepercayaan wali kota, yang dimana kita tahu wali kota terpilih ini kan sempat ada sedikit kurang harmonis lah. Itu bahasa tepat tadi saya mau cari itu, Prof. Jadi yang pertama filosofi saya kalau ada konfliknya orang, saya tidak mau masuk di konfliknya. Ya. Karena begitu kita masuk, kita juga akan ikut berkonflik, ya. Tapi saya sekali lagi melihatnya bahwa ini adalah sebuah kehormatan, ya. Dan ruang untuk saya bisa berbuat sesuatu untuk Makassar, ya. Nah, jadi saya menerima dan menurut saya itu sangat
sangat logis gitu ya. Jadi apakah ada kaitannya dengan proses kontestasi yang kemarin? Ya silakan aja. Yang jelas bahwa saya tidak masuk di konflik itu. Prof tidak masuk di situ ya? Tidak masuk ya, dan saya juga dengan NA begitu selesai di Makassar kan saya juga tidak ada konflik lagi. Cuma saya menarik diri karena menganggap tugas saya sudah selesai gitu kan. Tugas selesai. Ya, saya sudah selesai tugas, saya kembali ke kampus. Dan ketika ada orang yang mengajak saya kembali untuk berbuat sesuatu dan tugas itu menurut saya ada kompetensinya meskipun sedikit di saya. Betul, iya. Saya terima. Bismillah itu. Bismillah. Iya. Okay. Jadi prosesnya seperti itu. Baru terjawab ini. Jadi sekali lagi saya tidak akan masuk di konfliknya itu, karena begitu saya masuk di konfliknya tentu saya bagian dari konflik mereka gitu. Dan saya alhamdulillah tidak ada konflik of interest itu. Oke. Ya. Baik Prof. Seperti yang saya sampaikan di awal ini, saya tuh rindu sekali sama Prof. Wah, syukur ini kalau ada yang rindukan. Iya. Tetapi saya penasaran, siapa sebenarnya yang akhir-akhir ini Prof Yusran Yusuf rindukan? Kalau saya boleh menerka-nerka, tidak kangenkah seorang Prof Yusran Yusuf kepada Prof Nurdin Abdullah? Iya, tentu. Yang pertama saya termasuk orang yang sangat terpukul. Betul. Semua kita terpukul, Prof. Saya itu 2 hari merasakan sesuatu yang luar biasa ketika beliau mendapatkan kasus itu. Iya. Ya. Dan waktu itu saya sudah mengatakan di awal bahwa begitu beliau sudah bisa dijenguk, saya akan pertama menjenguk. Saya sudah beritahu teman-teman saya dan saya terus memantau kapan beliau bisa dijenguk. Begitu bisa jenguk saya akan datang, ya. Karena bagaimanapun juga ya seorang teman, sahabat. Betul. Ya, tertimpa masalah ya perlu kita kunjung untuk dibesarkan ya. Dibesarkan hatinya supaya bisa menjalani proses itu dengan baik ya. Dan itu saya di awal sudah itu pernyataan saya pertama. Ketika pertama tahu. Saya kan udah tahu malam informasi dan itu yang beritahu saya pertama. Saya beritahu istri saya begitu beliau sudah bisa dijenguk, kita akan pertama menjenguk beliau. Perasaan tak waktu beliau dapat ujian itu, Prof? Apa yang Prof? Istilah bahasa Bugisnya itu tutuluk itu lantulang. Tutuluk. Iya. Jadi merasa waduh lemas, kok setragis gitu kan? Iya. Dan ya itulah perjalanan hidup ya, memang kadang kita tidak ya istilahnya untung tak dapat diraih, kadang-kadang kan seperti itu. Iya. Ya. Jadi tidak bisa ditolak. Tapi sebagai seorang teman, tentu itu kita sangat khawatir ya. Dan harapan kita ya beliau bisa menjalani dan mengikuti prosesnya sampai semuanya bisa jelas ya. Selama di pemerintahan Prof sama-sama beliau, Prof NA. Apa sih karakter beliau yang paling membuat Prof Yusran Yusuf respect sekali sama Prof Nurdin Abdullah, yang membuat kemudian kuat sekali karakter beliau ini? Anda sebagai seorang teman dari Fakultas Kehutanan juga. Iya. Jadi saya dengan beliau itu kan berteman sebenarnya selalu sekali lagi pertemanan fungsional ya. Oke. Ya saya tidak masuk ke pertemanan hal-hal lain ya. Iya. Jadi betul-betul pertemuan saya itu fungsional seperti saya dan Pak Rijal ketika bertemu berbicara ya. Yang jelas bahwa memang saya lihat bahwa beliau itu juga memiliki kemampuan sebenarnya visi yang bagus. Yang kedua juga beliau memiliki kemampuan komunikasi juga saya lihat cukup bagus, terutama dengan mitra. Bahwa persoalan dalam prosesnya terjadi perubahan dalam perjalanannya karena pengaruh politik, pengaruh macam-macam ya, itulah yang mungkin juga di luar kemampuan kita ya. Tetapi saya melihat itu awalnya ya, makanya ketika saya diajak ya saya siap, karena kebetulan apa yang disampaikan beliau ke saya itu saya seirama dengan filosofi hidup saya. Makanya saya bantu Prof kalau itu ya. Nah, dan itulah yang menjadi dasar saya masuk di TGOPP. Iya. Sebagai think tank ya. Karena kebetulan tim saya koordinatornya membantu menyusunkan visi misi. Nah, sehingga saya membantu beliau mengimplementasikan visi misi itu di program kegiatan termasuk di RPJMD. Jadi begitu kira-kira. Walaupun kemudian tidak sampai selesai. Ya. Yang kita susun itu, Prof. Ya. Saya tentu merasa bagian dari orang yang istilahnya bersalah juga ya. Iya. Bahwa RPJMD program itu tidak tuntas ya, dan dalam perjalanannya banyak hal yang melenceng ya, itu
tentu saya bagian dari orang yang merasa ya tanggung jawab saya ini tidak tuntas. Ya. Anda merasa bahwa tanggung jawabku ini tidak selesai, Pi? Tidak selesai, Pi. Ya, tapi karena situasi kemarin ya saya harus balik ke kampus kan. Iya. Nah, dan balik ke kampus itu ya betul-betul saya pamit. Artinya bahwa tugas saya sudah berakhir, silakan dilanjutkan oleh teman yang lain. Ya. Oke. Terakhir ini, Prof, ini ya. titipan ya. Boleh diminum kopinya, Prof? Silakan. Ya. Soal stadion, Prof. Iya. Pasti sedikit banyaknya kita tahu, Prof, karena ini menariknya karena kita pernah di Pemprov dan kita tahu lah mungkin Stadion Matoanging, Prof, yang sudah rata dengan tanah itu juga menjadi bagian program prioritas Pak Gubernur atau menjadi bagian yang memang sudah dikerja, dirumuskan. Dan sekarang Prof Yusran di Kota Makassar yang kita tahu Pak Wali juga, Pak Dhani itu cukup ada sedikit dinamika terkait mengenai stadion ini. Boleh dong dibocorkan sedikit, Prof, kepada masyarakat ini, Prof, terkait mengenai stadion ini sebenarnya kadang mau juga ambil lagi, Pemkot kadang pernah sampaikan mau ambil Barombong, kenapa tidak dikasih jadi? Saya tanya orang Pemprov, itu bermasalah orang di situ, ada sertifikat yang belum selesai, ada lahan dan sebagainya. Itu gimana sih sebenarnya, Prof, soal stadion ini, Prof? Ini titipan netizen. Jadi ini memang 3 stadion di Sulawesi Selatan ini yang semua tidak tuntas. Oke, boleh disebutkan, Prof? Pertama Barombong. Bukan, yang di belakang Polda. Oh iya, di Gor Sudiang. Gor Sudiang itu dibangun oleh Pak Minsam. Itu lokasi bagus, site-nya bagus, tidak tuntas. Saya pernah main bola situ. Kemudian Barombong. Ya. Kemudian Pak Ena juga mau bangun lagi Matoanging tidak tuntas. Tidak tuntas. Jadi 3 ini terbengkalai. Ya. Dan menurut saya ini memang memerlukan keputusan tanda kutip ya. Harus keputusan besar ini dari pimpinan Sulawesi Selatan bersama kalau perlu masyarakat untuk menuntaskan 3 ini, ya, karena ini kalau tidak dituntaskan akan sama prosesnya, ya. Nah, terkait khusus tadi mengenai Matoanging, ini kan juga kalau tidak ada upaya maksimal juga akan sama dengan 2 stadion sebelumnya. Nah, tetapi dari Pak Wali kan sudah jelas bahwa silakan dilanjut. Kita akan bahas kembali dulu kapasitasnya, ya, kemudian desainnya, supaya betul-betul sesuai dengan kapasitas dan desainnya. Dan menurut saya sudah ada titik temu ini, ya. Tinggal bagaimana Pemprov, apalagi komunikasi Pak Wali Kota dengan Pak PLT Gubernur sangat bagus, ya. Nah, tinggal kan pertanyaannya ini dananya dari mana? Karena ini aset provinsi, ya. Kalau aset provinsi kan berarti dananya harus dari provinsi. Bolehlah Makassar sebagian, tetapi mungkin di fasilitas yang lain, tetapi khusus di lahan yang aset provinsi, maka provinsi yang boleh mengalokasikan anggaran karena mereka punya. Jadi ini memang PR besar ini bagi masyarakat Sulawesi Selatan, bagaimana menuntaskan Barombong, bagaimana menuntaskan Sudiang, dan bagaimana menyelesaikan Matoanging ini. Berarti bukan Pak Wali, Pak Dhani menghalangi pembangunan stadion? Tidak. Pak Wali hanya ingin memastikan bahwa stadion dibangun ini sesuai dengan peruntukan kota, sesuai kapasitas, dan memastikan bahwa ini dibangun betul-betul tidak akan mengganggu aktivitas ekonomi yang lain. Ya, dan saya pikir kita lihat di media sudah ada sebenarnya. Jadi memang kalau saya sih mendorong 3 ini harus tuntas lah. Ini aset loh, aset dan investasi yang sudah luar biasa. Betul. Dan faktanya memang di selatan kita butuh lapangan olahraga. Betul. Di Sudiang kita butuh, ya, dan di tengah kota butuh. Iya. Jadi menurut saya ini memang kalau harus ada upaya bersama untuk menyelesaikan. Ada upaya bersama. Iya. Barombong itu ya tinggal akses jalan. Ya, kemudian perbaiki sedikit, kemudian Sudiang itu juga ada akses jalan, kemudian menata kembali. Ya, memang masih besar ini adalah Matoanging. Karena itu anggarannya kalau nggak salah sekitar 1,2 triliun, ya. Jadi masih butuh 700-an. Nah, dengan kondisi ekonomi sekarang ya itu tentu harus ada inovasi lain. Karena kalau hanya mengharapkan APBD sulit, mungkin. Tapi kan waktu di awal-awal dirancang itu pembangunan Stadion Matoanging sampai kemudian Yos berpindah ke Pemprov, saya kira kan ada juga kerjanya Prof Yusran di situ. Jadi itu adalah bagian dari tim infrastruktur. Oke. Ya.
Tetapi sebenarnya ini saya sampaikan ya. Iya, Prof. Saya hanya menyampaikan bahwa memang ini pembahasan mengenai stadion ini itu sebenarnya awalnya adalah untuk menata aset. Menata aset. Menata aset awalnya. Karena ada ketidakjelasan antara aset Pemprov yang dikelola oleh yayasan. Sebenarnya awalnya itu ingin menata. Kemudian berkembang menjadi ingin merenovasi, ya, membangun ulang. Nah, disinilah dalam proses membangun ulang ini ya tanda kutip banyak pre-rider juga yang masuk. Nah, maksudnya banyak kepentingan yang masuk, Prof? Banyak masuk. Oke. Dan alhamdulillah saya kebetulan dalam proses pembahasan itu tidak banyak masuk ke situ, ya. Karena memang ya ini sesuatu yang memang sangat kompleks, ya. Dan mungkin itu Tommy saya nunggu selalu diselamatkan dalam hal-hal yang yang rumit begitu. Ya. Tapi awalnya memang konsep awal ada penataan aset. Penataan aset. Ya, kemudian berkembang menjadi membangun baru. Ya. Nah, dan akhirnya ya kalau ini tidak ditangani dengan baik maka akan 3 stadion besar ya akan menjadi mangkrak. Kalau menurut saya untuk menyelamatkan ini dan kita memang butuh ya harus ada upaya komitmen bersama ini. Harus dikeroyok ini. Dikeroyok, Pak. Ya, dan Pemprov tidak boleh sendiri. Pemprov tidak boleh sendiri, kemudian juga nasional harus melihat. Nasional juga. Iya, karena memang kebutuhan lapangan olahraga kita butuh. Butuh, Prof, ya. Iya. Barombong itu luar biasa investasi sudah besar. Betul. Sudian juga. Nah, ini yang memang lagi heboh ini karena ini yang berada pas di tengah kota Makassar, ya. Dan ini menjadi, maksudnya dia ikon sejarah, Bro. Ikon sejarah. Betul. Kalau saya sih sudah mulai ada titik temu ini, sudah tinggal ada, ya memperbanyak komunikasi dan filosofi dasarnya memang harus adalah bagaimana menyiapkan sarana olahraga yang bagus, ya. Tidak usah ada embel-embel lain, ya. Nah, kalau itu yang menjadi misi atau filosofinya pasti ada titik temunya. Iya. Kan ini masalahnya kita kadang berbicara legacy masalahnya. Ya karena ingin legasinya akhirnya semua membuat. Padahal harusnya ya ada yang merencanakan, ada yang menyelesaikan, ada yang meresmikan, nggak ada masalah sih sebenarnya. Nah, saya kira itu ya. Iya. Terakhir sekali lagi nih, Prof. Terakhir sekali, Prof. Ini agak challenge ini. Silakan. Tantangan, Prof. Saya harus juga kadang-kadang kan kalau kita di kampus diuji oleh profesor. Siap. Saya punya kesempatan mungkin 1 kali di seumur hidupku ini adalah menguji profesor. Prof, saya minta kita Prof sampaikan dengan jujur, Prof. Saya tidak mau berbicara kelebihan, kan tadi sudah saya kira. Menurut Prof, apa kekurangan dari Pak Dhani Pomanto versi Prof Yusran Yusuf? Yang kalau Pak Dhani lagi nonton ini, apa yang kita mau sampaikan langsung, Prof? Kalau saya sih Pak Dhani ya mungkin nasihat ini, Prof. Kalau beliau yang saya katakan tadi kelebihannya adalah energik, adrenalinnya tinggi. Jadi yang saran saya mungkin perlu mengerem sekali-sekali, ya, semangatnya itu, ya, sehingga bisa membantu beliau lebih merangkul. Itu menurut saya. Semuanya orang dilibatkan. Jadi kami biasa bermain, Pak Dhani luar biasa. Jadi kalau kita ini sebenarnya bagaimana memberi beliau masukan ya, dan kalau terlalu kencang mungkin kita sedikit mengingatkan hati-hati. Gitu aja. Kira-kira itu ya. Jadi perlu mengerem-rem sedikit. Betul. Kalau kira-kira seperti itu. Tadi Prof NA sudah. PLT Gub Pak Andi Sudirman Sulaiman. Apa nasihat atau masukan ke beliau, Prof? Kalau Pak PLT Gubernur ini ya menurut saya yang paling penting adalah kondisi sukses sekarang adalah merangkul, ya. Jadi bagaimana betul-betul menggunakan semua infrastruktur pemerintah yang ada untuk menyelesaikan mengurai, ya. Nah, tapi satu lagi kata kunci memang kalau saya Pak Wagub ini harus lebih tegas lagi. Harus lebih tegas. Buat Andi Sudirman Sulaiman. Harus lebih tegas. Dengan kondisi sukses sekarang, dia harus lebih tegas dan harus lebih cepat mengambil keputusan, ya, untuk mengurai berbagai problem yang ada di provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih banyak Prof Yusran Yusuf sudah hadir. Banyak sekali ilmu nasihat yang saya dapatkan pada malam hari ini. Ini semacam nikmat yang betul-betul luar biasa ini.
Apalagi kita ditemani sama Rapid The Mineral Prof, sama Bolu Rempah. Oke, yang insya Allah menjadi semangat kita, dan kita ada di Hotel Amaris. Saya kira sekali lagi saja terima kasih ini bisa diundang, dan ini sharing yang bagus. Amin, amin, amin. Iya. Mudah-mudahan bermanfaat, nice people. Iya. Time is over.